Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, pada video learning kali ini kita akan belajar tentang why do we communicate, ya, atau kenapa sih kita perlu berkomunikasi. Baik, langsung saja kita lihat PowerPoint-nya, ya, presentasinya. Jadi teman-teman, kalau kalian membaca buku referensi, ya, yang sudah saya berikan, pengantar ilmu komunikasi dari Pak Deddy Mulyana, di situ dijelaskan di bab pertama, kenapa sih kita harus berkomunikasi? Karena komunikasi itu pada intinya ada 4. Ya. Yang pertama adalah komunikasi sosial, yang kedua adalah komunikasi ekspresif, yang ketiga adalah komunikasi ritual, dan yang terakhir adalah komunikasi instrumental. Baik, kita masuk ke komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial ini fungsinya banyak sekali, ya. Tapi terutama yang paling penting adalah membentuk konsep diri. Kenapa bisa ya konsep diri kita dibentuk melalui komunikasi? Karena teman-teman di sini ada teori yang mengatakan pengaruhnya significant others atau orang lain atau orang terdekat yang punya besar pengaruh terhadap diri kita atau dalam pembentukan konsep diri kita. Contohnya siapa? Yaitu orang tua. Orang tua kita sejak kita lahir kan kita ketemu dengan orang tua kita, ya, dan orang tua itulah yang mendidik kita, yang mengarahkan kita untuk bisa berperilaku dan berinteraksi sesuai dengan norma dan adat yang diikuti, ya, atau yang dianut oleh orang tua. Contoh, misal pembiasaan-pembiasaan di rumah, ya, untuk makan dengan tangan kanan misalnya, atau makan sambil duduk nggak boleh berdiri, minum sambil duduk nggak boleh berdiri misalnya. Itu kan adalah pembiasaan-pembiasaan yang ada di rumah yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi yang selalu mengikuti, awas dek misalnya, ya, kalau kita lagi makan sambil berdiri, kemudian orang tua mengingatkan, awas dek duduk dong misalnya begitu. Nah, orang-orang yang significant others ini ada di sekitar kita dan mereka yang punya peran untuk mempengaruhi konsep diri kita. Kemudian yang kedua, ada konsep yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Ya, self-fulfilling prophecy itu adalah upaya dari seseorang untuk memenuhi keinginan atau harapan dirinya, juga harapan orang lain terhadap dirinya. Contoh, ya, self-fulfilling prophecy ini contohnya adalah misalnya orang tua kalian menginginkan kalian menjadi seorang yang hafal Quran, misalnya seperti itu. Tentu saja segala upaya yang dilakukan oleh orang tua adalah mendorong kalian untuk mau menghafal Al-Quran. Nah, karena kalian setiap hari tahu, ya, bahwa ternyata orang yang menghafal Quran itu bagus, ya, misalnya seperti itu, kemudian kalian juga ikut atau percaya bahwa menghafal Quran itu adalah baik. Makanya kemudian kalian mencoba memenuhi harapan orang tua, juga harapan diri sendiri untuk bisa menghafal Quran. Nah, itu disebut dengan self-fulfilling prophecy. Atau itu menghafal Quran gampangnya. Contohnya misalnya sekarang lagi idol, ya, banyak idola gitu, ya, banyak idola. Kalian mengidolakan salah seorang selebgram misalnya yang sangat kalian kagumi. Nah, kalian pengen seperti dia. Wah, keren ya jadi si itu misalnya, ya. Duitnya banyak, apalah misalnya seperti itu. Nah, kemudian self-fulfilling prophecy itu adalah upaya kalian untuk memenuhi harapan yang ada itu. Nah, cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain itu sangat dipengaruhi oleh konsep dirinya. Jadi kalau kita lihat di diagram sebelah kanan ini, ya, teman-teman, perilaku kita itu akan mendapatkan umpan balik dari orang lain, dan umpan balik orang lain ini akan membentuk konsep diri kita seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian merasa bahwa kalian itu orang yang pintar gitu, ya, dari mana sih kamu tahu kalau kamu tuh pintar? Selain mungkin dari hasil nilai UN yang bagus misalnya, pasti kan ada orang tua atau sahabat-sahabat kamu mengatakan, ih, kamu tuh pintar banget loh, misalnya gitu. Tadinya kamu merasa, masa sih aku pintar gitu, ya. Tapi karena kamu merasa pintar,
karena orang lain memberikan feedback atau umpan balik bahwa kamu itu pinter, maka kemudian akan mempengaruhi konsep diri kamu dan kamu akan berperilaku seolah-olah kamu tuh orang pinter. Atau kamu akan mencoba memenuhi perilaku tersebut, ya, oh bener ya, berarti kalau aku pintar tuh harusnya begini dong, harusnya begitu dong, seperti itu. Nah, itu konsep diri kita yang dipengaruhi oleh komunikasi dari orang lain. Ya, fungsi komunikasi yang kedua adalah pernyataan eksistensi diri. Teman-teman, ternyata seseorang itu perlu berkomunikasi untuk menunjukkan bahwa dirinya eksis. Pernah nggak kalian merasa ya di dalam satu ruangan atau dalam satu kelompok, kalian itu diem aja. Sehingga, atau ada orang-orang yang terlalu pendiam sehingga hadirnya sama nggak hadirnya nggak ada yang sadar. Nah, sakit banget ya kayaknya kayak gitu ya. Tapi itu adalah contoh, biasanya orang itu terlalu pendiam, kemudian dia tidak banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain, sehingga eksistensinya tidak dipahami, tidak diketahui seperti itu. Makanya kalian perlu menunjukkan diri, eksistensi dengan berkomunikasi. Kenapa eksistensi itu perlu ya? Ini poin kedua, untuk kelangsungan hidup, menjalin hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Ternyata perlu ya teman-teman. Bagaimana misalnya untuk kelangsungan hidup? Kalian kalau tidak ada orang yang tahu misalnya ya, ada tugas misalnya seperti itu ya, ada tugas bikin kelompok karena kalian nggak pernah berkomunikasi, kamu berharap wah nanti misalnya saya nanti akan bikin tugas di PIK ini, kalian bikin kelompok bertiga-tiga misalnya ya, kemudian kalian langsung bikin kelompok, ternyata ada satu dari di antara kalian itu nggak berkomunikasi, dia diem aja, dia cuma berharap kamu sambil dia diam yang berharap mudah-mudahan ada teman yang mau ngajak aku berkelompok gitu. Tapi karena dia tidak pernah berkomunikasi, dia tidak pernah mengatakan pada orang lain bahwa saya belum dapat kelompok, nggak ada yang ngajak. Akhirnya sampai di akhir dia nggak bisa bikin tugas karena nggak punya kelompok. Nanti begitu di akhir nilai nggak keluar, ditanya, kenapa kamu nggak bikin tugas ini? Karena saya nggak dapat kelompok, Bu. Nah, itu kemudian ditanya, kamu ngasih tahu nggak ke temanmu bahwa kamu tuh nggak punya kelompok? Nah, itu kan jadi berkomunikasi bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup, khususnya keberlangsungan hidup dalam perkuliahan kita, misalnya seperti itu ya. Menjalin hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Nah, teman-teman, ternyata kebahagiaan kita itu juga dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita dengan orang lain, ya. Khususnya hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Dalam konteks ini tentu saja orang tua ya. Kalau kalian sudah punya pasangan yang halal loh ya, pasangan yang halal, nah itu juga bisa menambah kebahagiaan seperti itu. Kemudian poin ketiga ini ya, komunikasi itu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini coba. Sekarang kan ini contohnya ya, sekarang kalian berada di tempat baru misalnya ya, kemarin mungkin di tahun pertama sudah ada di Jogja atau kalian berada di satu lingkungan yang baru, tentu saja kalian perlu berkomunikasi dengan orang yang ada di situ ya. Katakanlah kalian pindah kos ya, di kos yang baru tentu saja kamu perlu berkomunikasi dengan warga kos yang sudah ada sebelumnya. Kamu mungkin akan bertanya di mana misalnya kalau mau beli makan, apa peraturan kesepakatan yang ada di situ ya, siapa yang mau bersih-bersih kos, siapa yang mau bersih-bersih kamar mandi, ada routernya enggak, dan ada piketnya enggak, dan seterusnya. Nah, itu perlu berkomunikasi. Kalau nggak pernah berinteraksi dengan lingkungan ya, beradaptasi dengan lingkungan, pasti nanti kan dikeselin ya. Anak kamar kos yang itu tuh sombong ya, nggak pernah ngajak ngomong. Nah, kenapa begitu? Karena dia nggak pernah ngajak ngomong, akhirnya dia tidak tahu aturan yang ada di kos yang baru itu. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu perlu ya untuk beradaptasi. Nah, di bagian terakhir ini adalah fungsi hubungan ya. Kenapa tadi saya sampaikan hubungan itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kita? Karena hubungan itu intinya ada 3 ya. Dan ketiga hubungan ini nanti akan mempengaruhi juga bagaimana kalian akan berkomunikasi atau mendapatkan kebahagiaan.
Fungsi yang pertama adalah fungsi inklusi atau fungsi bahwa kalian tidak sendiri di dunia ini. Perlu loh teman-teman ya. Kamu kalau lagi merasa sendiri itu kan rasanya aduh stres banget gitu ya, terutama buat kalian yang mungkin punya sifatnya ekstrovert atau terbuka. Kalian akan merasa tertekan begitu ya kalau tidak punya teman. Makanya merasa tidak sendiri ini penting. Seperti itu. Apalagi nanti misalnya kalian sedang dapat masalah, kalian perlu curhat. Ya curhat itu perlu. Kenapa? Untuk mengurangi beban yang ada di hati. Seperti itu salah satu terapi ya. Kemudian fungsi kedua adalah kontrol ya, atau kebutuhan untuk bisa mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Teman-teman, ternyata memang kita perlu punya fungsi kontrol ini, gitu ya. Kamu punya sahabat, gitu ya, kamu bisa saling sharing, kemudian bisa saling ngontrol. Ngontrolnya misalnya gini nih, besok kita kembaran ya, pakai jilbab warna merah, misalnya gitu ya. Ternyata temanmu nggak mau ngikut, males merah, hijau aja, gitu ya. Pasti kamu besok-besok jadi nggak suka, jadi kesel gitu kan. Ih apaan sih punya temen kok nggak sama-sama, misalnya gitu ya. Dia kalau nyuruh enak aja, tapi kalau aku nyuruh dia nggak mau ngikut. Nah, kamu kan kesel di situ. Nah, disitulah fungsi kontrol gitu. Kenapa sih perlu kita ada fungsi kontrol untuk merasakan harga diri kita. Kita punya harga diri seseorang. Orang yang tidak merasa punya fungsi kontrol yang besar biasanya percaya dirinya juga rendah. Karena dia merasa bahwa eksistensinya itu tidak ada orang yang tahu. Wah, sedih banget ya. Nah, yang terakhir adalah mengekspresikan perasaan. Ya, ternyata teman-teman kebutuhan mencintai dan dicintai ya, mengekspresikan emosi dalam hubungan yang dekat itu juga menjadi satu kebutuhan. Kenapa? Karena rasa dicintai itu menyebabkan kita menyebabkan rasanya kita itu hidup itu enak gitu ya, stabil, nggak sendiri tadi ya, inklusi tadi. Kita merasa ada orang yang juga ikut bisa merasakan penderitaan kita gitu ya, seperti itu. Sehingga memang mendapatkan perhatian. Nah ini ya buat teman-teman akhwat biasanya yang perempuan. Kalian itu hubungan kalian dengan orang tua ya khususnya bapak itu juga penting. Kenapa? Karena kedekatan hubungan anak perempuan dengan bapaknya itu akan sangat mempengaruhi rasa percaya diri pada anak tersebut. Kalau anak perempuan ini di masa sekarang ya masa-masa pubernya itu tidak punya hubungan yang baik sama bapaknya, tidak punya kedekatan dengan bapaknya, dia akan merasa ini nih ekspresi perasaan, merasa dicintai oleh bapaknya itu berkurang. Kurang. Akibatnya apa? Biasanya nanti si anak ini either way ya, bisa salah satu hal. Pertama adalah dia bisa merasa tidak ada yang perhatian sama dia sehingga dia akan caper atau cari perhatian gitu ya. Kadang-kadang cari perhatian itu kan aneh gitu ya, kadang-kadang caranya tidak pas. Cari perhatian tentu saja kepada lawan jenisnya gitu. Atau yang kedua, dia justru menarik diri gitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa punya hubungan yang baik sama lawan jenis ya, dalam hal ini dengan bapaknya, sehingga di pergaulan selanjutnya dia akan merasa masalah. Baik, teman. Kemudian selanjutnya adalah fungsi komunikasi ekspresif ya. Jadi mengekspresikan perasaan itu juga menjadi satu hal yang penting. Komunikasi ekspresif tidak hanya bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, tapi untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Rasa kita sayang, sedih, rindu, kita perlu ekspresikan seperti itu. Tentu saja memang mengekspresikan perasaan ini sangat erat kaitannya sama budaya ya, dengan budaya. Seperti di budaya Jawa contohnya ya, kita tidak biasa orang Jawa itu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Terutama kesedihan. Biasanya kesedihan itu dipendam mendalam sehingga wajahnya selalu tampak tersenyum padahal hatinya sedang sedih misalnya ya. Itu emang konteks budayanya sangat kental. Nah, dari ekspresi perasaan ini nanti akan muncul ya, akan tampak dari bahasa tubuh kita seperti itu. Dan dari sini nanti kita akan bisa belajar, oh ternyata teman kita itu suasana hatinya sedang tidak enak atau sedang bahagia atau seperti apa ya, dan itu akan mempengaruhi hubungan kita selanjutnya. Berikutnya adalah komunikasi ritual ya. Komunikasi ritual itu adalah komunikasi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan upacara adat atau keagamaan. Jadi komunikasi ritual ini diperlukan teman-teman untuk melaksanakan satu ritual-ritual ya, bisa beribadah
Nah, kegiatan ritual itu meliputi berbagai aspek ya. Ini disebut dengan rites of passage atau upacara-upacara gitu ya, ritual-ritual yang dilakukan dari sejak lahir sampai meninggal. Ya, jadi dari upacara kelahiran, ada sunatan gitu ya kalau di Jawa atau di negara di daerah-daerah kita masing-masing, ulang tahun, pernikahan, anak hamil 7 bulan dan seterusnya itu ya sampai upacara kematian. Nah, itu adalah ritual. Kemudian ada juga ritual wisuda ya atau ritual menjadi anggota baru. Misalnya kalau kalian masih ingat jadi mahasiswa baru di UMY itu ada mataf ya, masa ta'aruf, ada OSDI. Nah, itu juga bagian dari bentuk ritual. Dan yang terakhir adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental itu biasanya menggunakan komunikasi untuk menyampaikan satu informasi atau mempengaruhi seseorang. Jadi komunikasi instrumental ini adalah menjadi alat ya, alat untuk menyebarkan informasi atau untuk mempengaruhi. Nah, contohnya ya, komunikasi instrumental itu adalah dalam bentuk strategi komunikasi. Ini jadi strategi komunikasi kalau untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Ini saya kasih contoh pilkada, teman-teman ya. Kan dalam beberapa waktu bentar lagi kita akan ada pilkada ya di daerah kita masing-masing. Dalam pilkada itu pasti kan perlu strategi komunikasi. Misalnya ya mau bikin spanduk berapa, mau bikin pamflet berapa itu ya, poster-poster fotonya bagaimana, pakai baju putih kah, pakai jas kah, pakai kopiah hitam dan seterusnya misalnya. Kemudian kalau mau ngomong apa, kalau mau bikin event-event apa dan seterusnya, itu semua strategi komunikasi. Untuk apa? Untuk mempengaruhi calon pemilih ya, to persuade ya nanti di dalam pilkadanya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya, dalam rangka komunikasi instrumental, kita harus menguasai beberapa skills komunikasi ya. Yang pertama adalah personal skills and attitude atau keterampilan yang menempel ya dalam pribadi kita, juga yang membentuk perilaku sikap kita ya, attitude itu sikap. Nah, apa sih skill untuk personal pribadi dan attitude kita, yaitu kemampuan mempresentasikan diri dan memiliki sikap yang bisa diterima oleh lingkungan. Jadi kita ada sikap bagaimana cara kita menempatkan diri, kemudian lingkungan juga bisa menerima kita. Yang kedua ada interpersonal skills ya, atau kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini nanti semester depan ada kuliahnya tersendiri ya, komunikasi intra dan interpersonal. Kemudian ada oral and writing speak skills ya, kemampuan mengekspresikan diri baik dalam bentuk tulisan maupun lisan maupun tulisan. Nah, kemampuan ini juga penting teman-teman, kemampuan bicara dan kemampuan menulis. Kenapa? Karena kita bisa mengekspresikan pikiran kita secara sistematis atau tidak. Kalau ngomongnya bulet, langsung to the point seperti itu. Nah, itu juga kita perlu latihan. Baik, saya kira cukup video learning kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti di video learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.